kita deklarasi damai dengan teman-teman. Saya mengimbau jangan dulu bangga dengan bendera klub-klub Anda, tapi kita masih punya bendera yang lebih bangga lagi, yaitu bendera merah putih. Sebutlah Eko Satpam, seorang komika yang sempat ramai menjadi perbincangan warganet setelah video aksi free hug atau pelukan bebas yang dilakukannya di kota Bandung diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut terlihat Eko mengenakan pakaian berwarna oranye yang identik dengan klub sepak bola Persija Jakarta sambil membawa kertas yang bertuliskan The Jackmania. Tidak hanya itu, ia juga membawa kertas yang bertuliskan seruan aksi damai untuk para supporter klub sepak bola di Indonesia. Beberapa masyarakat yang berjalan pun merespon aksi Eko dengan memeluknya. Eko dengan sengaja mengunggah video aksi yang dilakukannya ke media sosial agar bisa disaksikan orang banyak. Dirinya pun mengaku sudah lelah dengan melihat banyaknya perang komentar antar supporter di dunia maya. Apa yang dilakukan Eko pun semata-mata untuk mengajak masyarakat untuk bersatu dan menghargai perbedaan. Stop perang di media sosial. Sebaiknya di media sosial buat ajang untuk ya minimal berprestasi gitu. Nggak usah saling ya menjelek-jelekan satu sama lainnya. Karena kita masih satu Indonesia. Sahabat kata Ustadz, perdamaian akan membawa ketentraman dalam hati. Begitupun jika perdamaian itu terjadi dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah supporter sepak bola. Setiap supporter sepak bola di daerah manapun, mereka pasti akan membela timnya masing-masing. Jadi kalau tim yang lain ketemu dengan tim yang akan dihadapi, jika mereka sama-sama membawa hati yang damai, maka pertandingannya akan berjalan dengan baik. Ya. Namun sebaliknya, jika perdamaian itu tidak terjadi dalam hati sebuah kelompok ataupun supporter, maka bisa terjadi keributan antar supporter sehingga yang terjadi adalah kerugian. Sahabat kata Ustadz, begitu pentingnya sebuah perdamaian. Harus dimulai dari mana perdamaian itu terjadi? Tentu semua kembali ke dalam diri kita masing-masing. Artinya apa? Kalau diri kita membawa energi yang damai, maka insya Allah kita bisa menyebarkan energi damai tadi kepada sebuah kelompok. Sehingga yang terjadi adalah keindahan, persahabatan, saling menghargai, saling menghormati sesama supporter lainnya. Saudaraku, sahabat kata Ustadz, ketika damai itu dimulai dari diri kita sendiri, maka agar hati kita membawa kedamaian, tentu ia harus selalu taat kepada agamanya masing-masing. Karena agama manapun mengajarkan tentang kedamaian. Dalam Islam, kedamaian itu adalah sebuah hal yang bisa dirasakan oleh setiap insan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Karena dalam hal ibadah akan menciptakan kedamaian. Ibadah pun juga bisa membawa seseorang, membuat hatinya menjadi tenang. Dan kunci ketenangan tadi adalah menciptakan kedamaian. Jadi, ketenangan dalam hati adalah sebuah pencapaian bagi siapapun yang beriman agar hati tetap selalu damai. Dan agar hati tetap damai, maka ia harus istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Pentingnya ibadah akan membawa kedamaian, dan banyak contoh dalam diri Rasulullah yang selalu membawa kedamaian untuk umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh banyak teladan dalam diri Rasulullah yang harus kita contoh. Begitulah saudaraku tentang perdamaian ini yang harus kita ciptakan dalam sebuah pribadi maupun dalam sebuah kelompok. Jangan kemana-mana,
Tetap saksikan kata Ustadz setelah yang satu ini. Kalau hati bisa dikalahkan oleh hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan hawa nafsu itu tempat keburukan, ya, tempat pertengkaran, tempat yang membawa sebuah hal-hal yang tidak baik.